Ya Rasulullah. Jadi habaib pengen dihormati tapi tidak mau menghormati. Tapi akhirnya kami merasa terhinakan sebagai umat Rasulullah. Kita membela mati-matian para habaib, tapi di sisi lain ya, oknum dalam tanda kutip masih tidak menyadari bahwa di pundak mereka itu ada nama besar habaib, ada nama besar Rasulullah, sehingga dia tanpa berpikir panjang melakukan sesuatu. Dia tidak berpikir efeknya, konsekuensi dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia katakan, dari apa yang dia sampaikan. Para sekarang saya hanya di posisi saya tidak meyakini para habaib ini adalah durian Nabi. Kenapa ada orang seperti Mahesa yang ngebela mati-matian sekarang berhenti? Ya karena mungkin lelah melihat keegoisan. Ini saya nggak ngebut oknum, karena banyak ini di lapangan. Selalu sibuk membanggakan nasab. Kita para muhibbin jangan bertindak ceroboh, jangan bertindak bodoh, karena sekali kita salah, sekali kita bertindak bodoh, maka yang jelek bukan kita, tapi yang jelek adalah para habaib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman, di video ini kita akan merespon salah satu video Kang Mahesa Al-Bantani yang lagi viral terkhusus di media sosial TikTok ya teman-teman, di mana di dalam video tersebut ya, Kang Mahesa ini menyampaikan beberapa narasi atau pernyataan yang cukup menohok, di mana kita tahu beliau ini adalah pembela habaib ya. Kita tahu beliau ini selalu mengkanter para pembatal nasab Alawi, tapi di video ini beliau nampaknya menyerah teman-teman sekalian. Bahkan beliau sampai menangis dan mengatakan bahwa sampai detik ini dia tidak percaya ya, tidak percaya tanda kutip bahwa para habaib itu adalah zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, kita langsung simak bagaimana pernyataan Kang Mahesa Al-Bantani ini. Tapi saya ingatkan, silakan simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal paham ya teman-teman. Para sekarang saya hanya di posisi saya tidak meyakini para habaib ini adalah durian Nabi. Itu saja. Memastikan mereka bukan durian Nabi, yang nggak berani. Nah teman-teman, di poin ini Kang Mahesa menyatakan bahwa saya di titik ini tidak percaya bahwa habaib adalah zuriat Nabi, tapi tidak berani juga membatalkan nasab Alawi. Artinya Kang Mahesa ini memposisikan masalah nasab Alawi ini sebagai masalah yang opsional ya, atau ya, masalah ijtihadi. Yang mau percaya bahwa habaib itu zuriyah Rasul silahkan, yang tidak percaya bahwa habaib itu adalah zuriyah Rasul juga silahkan teman-teman ya. Nah begitu, jadi tidak membatalkan. Dan teman-teman, kalau seandainya Kiai Imad ini memposisikan masalah nasab Alawi ini sebagaimana Kang Mahesa ya, artinya secara proporsional, tidak memaksakan atau tidak memposisikan diri seolah-olah seperti Nabi teman-teman, yang hakul yakin bahwa tesis beliau tidak mungkin salah. Ini kan hanya terjadi pada Nabi teman-teman ya. Para mujtahid saja, para mujtahid mutlak seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu tidak pernah mengeluarkan statement ya setajam itu ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin teman-teman. Nah kalau seandainya sekali lagi Kiai Imad ini memposisikan ya kisruh atau masalah nasab Alawi ini sebagai ya, sesuatu yang opsional, saya rasa tidak akan seramai ini ya teman-teman. Artinya yang mau percaya silahkan, yang tidak percaya juga ya silahkan. Tapi lain ceritanya kalau sudah berani membatalkan nasab, karena yang dibatalkan ini bukan satu dua orang, tapi satu klan, ratusan ribu orang, bahkan mungkin jutaan orang yang dibatalkan nasabnya teman-teman. Ya, nah ini yang jadi problem sebenarnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Biar nanti kelak saya bisa jawab doang sama baginda Nabi. Orang tanya, kenapa kamu? Ya Rasulullah. Kemunculan hajimat itu bagian ketentuan Allah ya Rasul. Dan ternyata datanya kuat. Kemudian kepercayaan saya hilang. Ijtihad saya hilang ya Allah. Kemudian tidak mempercayai.
Kawan-kawan yang mau ikhtiyat meyakini para habaib dzurriyyah Nabi, tafadhol silahkan. Karena saya hanya menyampaikan keyakinan saya bahwa saya berhenti. Dan atas video saya ini barangkali ada habaib yang mau mempertanyakan, tafadhol. Tafadhol silahkan. Dan terkait ini pun saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Nah, kemudian teman-teman, sekali lagi Kang Maesa ini menguatkan bahwa yang mau percaya bahwa habaib adalah zuriyah Nabi, ya silakan. Kemudian juga Kang Maesa membuka diri bagi para habaib yang mungkin bertanya-tanya, kenapa Kang Maesa kok seolah-olah pindah haluan ya seperti itu. Kemarin toh-tohan ya, sekuat tenaga membela habaib, tapi sekarang kok tiba-tiba tidak mempercayai lagi gitu bahwa habaib ini adalah zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan selalu menyalahkan ikhwan Rasulullah. Kalau dari sisi habaib kan meyakini mereka adalah dzurriyyah Nabi. Kalau kalian sibuk membanggakan dzurriyyah kalian, nasab kalian, maka kami pun layak bangga dengan ikhwan. Kami ini ikhwan. Kalau kalian selama kalian sibuk membanggakan, mohon maaf para habaib. Kami bukan orang seperti itu juga gitu. Kami artinya ketika ada respon dari orang-orang seperti saya, ya tolong introspeksi diri juga gitu. Kenapa ada orang seperti Mahesa yang ngebela mati-matian sekarang berhenti? Ya karena mungkin lelah melihat keegoisan. Ini saya nggak ngebut oknum ini. Karena banyak ini di lapangan. Selalu sibuk membanggakan nasab dengan narasi ya dan setel yang terkesan merendahkan gitu. Nah, kemudian teman-teman di sini Kang Mahesa mengingatkan juga para habaib, ketika ada orang-orang seperti Kang Mahesa ataupun mungkin ya tokoh-tokoh yang lain yang awalnya membela mati-matian para habaib, tiba-tiba mereka berhenti meyakini bahwa habaib ini adalah zuriyah Rasul. Artinya para habaib pun bahkan muhibbin ya, para habaib ini harus introspeksi, ada apa? Sehingga membuat orang-orang ini terdorong menjadi tidak simpati atau bahkan tidak percaya sama sekali, teman-teman ya. Kemarin saya dihubungi salah seorang kiai masih wilayah Jawa yang ternyata dibully oleh para habaib karena kiai tersebut menikahi seorang syarifah. Jadi habaib pengen dihormati tapi tidak mau menghormati. Ada kiai nikahin syarifah dibully. Dan saya nggak kenal sebelumnya sama kiai di Jawa ini. Tapi akhirnya kami merasa terhinakan gitu, sebagai umat Rasulullah. Sementara itu kan persoalan madhab, khilafiyah antar madhab, dan itu pun disampaikan oleh Habibana Rizik Syihab. Kalau ada yang menikahkan putrinya dengan akhwat, ya hormati. Jadi kearoganan ini terlihat sangat jelas sekali. Saya nangis mendengar kabar salah seorang kiai dibully hanya karena menikahi seorang syarifah. Ya anggaplah ini menurut keyakinan mereka dzurriyyah. Ya kan ini persoalan madhab, khilafiyah madhab. Kenapa sampai seperti itu gitu? Toh mereka soal akidah nggak berperang kok dengan Syiah, nggak gontok-gontokan kok dengan Syiah. Miris, ada kiai dibully oleh para habaib karena menikahi seorang syarifah. Kenapa para habaib nggak gontok-gontokan dengan Syiah, nggak masif perjuangannya melawan Syiah? Nah, kemudian di sini Kang Mahesa menyampaikan ya beberapa alasan atau beberapa faktor yang mempengaruhi keyakinan Kang Mahesa itu sendiri, bahwa ada seorang kiai yang menikahi syarifah kemudian dibully oleh para habaib. Ternyata kok habaib ini tidak lebih tidak lebih santai gitu daripada para pembatal Ba'lawi. Ya, artinya kalau para pembatal Ba'lawi menunjukkan akhlak yang kurang baik, habaib ini juga nggak kurang eksis gitu ya di dalam membalas keburukan-keburukan para pembatal Ba'lawi. Nah, ini mungkin yang mendorong beberapa orang ya atau beberapa pihak termasuk Kang Mahesa. Jadi perilaku daripada tanda kutip ya oknum habaib yang mereka ini lupa bahwa mereka tidak berjalan secara personal, tidak berjalan sendiri, tapi di pundak mereka ada nama besar habaib. Ya, di pundak mereka ada nama besar zuriyah Rasulullah yang selalu mereka banggakan, teman-teman. Tapi di satu sisi mereka lupa dan memikirkan diri sendiri, egois. Ya, jadi ketika mohon maaf ya ada netizen atau misalnya orang yang menghina pribadi seorang habib, kemudian dia merespon dengan cara yang lebih kasar dan lebih buruk. Nah, mungkin beliau tidak niat, saya yakin beliau tidak niat menjatuhkan harkat derajat
habaib atau berbicara atas nama habaib. Tapi kan sekali lagi mereka itu adalah habaib yang di pundak mereka setiap personal mereka itu menanggung beban yang luar biasa. Nah, ya artinya satu potret habaib yang kurang baik, yang buruk, yang mohon maaf tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, itu akan dipandang oleh orang awam sebagai potret umum gitu ya. Artinya memang ya habaib ini begini. Itu yang dikhawatirkan ya teman-teman sekalian. Jadi secara apa namanya ya pemikiran Al-Fakir pun memang berpikir seperti itu teman-teman ya. Al-Fakir termasuk orang yang sangat mencintai para habaib. Al-Fakir termasuk orang yang sering bermuamalah, bermuasyarah dengan para habaib. Tapi di sisi lain kadang Al-Fakir pun bingung jadinya ya. Kenapa bingung? Kita membela mati-matian para habaib. Tapi di sisi lain ya, oknum dalam tanda kutip masih tidak menyadari bahwa di pundak mereka itu ada nama besar habaib, ada nama besar zuriyah, sehingga dia tanpa berpikir panjang melakukan sesuatu. Dia tidak berpikir efeknya, konsekuensi dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia katakan, dari apa yang dia sampaikan, teman-teman. Ya, jadi Al-Fakir pribadi pendirian masih tetap sama. Artinya Al-Fakir tetap mencintai para habaib dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Tapi dalam hal ini juga Al-Fakir meminta kepada para habaib untuk senantiasa ya membalas netizen atau membalas orang-orang yang membenci ke personal pribadi ya, personal pribadi itu dengan cara yang lebih elegan aja teman-teman ya. Kita mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika pribadi beliau dihina, diejek, beliau sabar. Tapi kalau agama, kalau syariat diinjak-injak, maka Rasulullah angkat pedang, teman-teman. Nah, yuk kita semuanya mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau seseorang itu membuli kita ya secara personal, secara pribadi, maka jangan kita balas dengan hal yang lebih buruk, teman-teman. Tapi kalau misalnya orang mengejek dan menghina agama, syariat, nah barulah di situ kita mungkin ya speak up dengan keras pun rasa-rasanya nggak masalah. Karena memang itu adalah ruang untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian teman-teman, sebelum Al-Fakir tutup, ini adalah video setahun terakhir ya. Ini adalah video setahun terakhir di mana Kang Mahesa ini sebenarnya sedang mencoba memancing bagaimana respon daripada para habaib dan juga para muhibbin habaib. Nah, karena teman-teman sekalian ya, aduwwun aqilun khairum min shadiqin jahil. Lawan atau musuh yang cerdas, yang cerdik itu lebih baik daripada teman yang bodoh, teman-teman sekalian. Jadi yuk kita para muhibbin jangan bertindak ceroboh, jangan bertindak bodoh, karena sekali kita salah, sekali kita bertindak bodoh, maka yang jelek bukan kita, tapi yang jelek adalah para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.